Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bursa kiper baru Manchester United semakin bertambah panjang. Terbaru, Yasin Bono dilaporkan jadi target transfer Manchester United. Dilansir Vicajes, MU kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Yasin Bono dari Sevilla. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tertarik meminang Bono karena rekam jejaknya yang apik dalam beberapa tahun terakhir. Kiper 31 tahun itu tampil apik di Sevilla. Ia menjadi salah satu kiper terbaik di La Liga berkat kemampuannya yang berada di atas rata-rata. Selain itu, MU makin kesemsem dengan sang kiper usai ia tampil ciamik di Piala Dunia 2022. Jadi mereka menilai Bono bakal jadi opsi yang bagus untuk gawang mereka. Menurut laporan yang sama, Manchester United berpotensi keluar uang agak banyak untuk merekrut Bono. Sang kiper baru saja menekan kontrak baru pada April 2022 kemarin. Dengan performanya yang apik di Piala Dunia, Sevilla dilaporkan akan menaikkan mahar transfernya. Setan Merah diperkirakan bisa keluar uang hingga 50 juta euro untuk mengamankan jasa sang kiper. Manchester United diyakini tidak akan mudah untuk mendapatkan jasa Bono karena sejumlah klub top Eropa juga mengantri untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Kanada itu. Jadi MU harus bergerak cepat jika tidak sang kiper bisa jatuh ke pelukan klub lain. Cristiano Ronaldo dan Manchester United berpisah dengan tidak baik-baik saja. Namun Diego Forlan menilai kejadian tersebut tidak akan mempengaruhi warisan sang pemain bintang di Old Trafford. Ronaldo muda pernah 6 tahun membela Man United. Setelah terbang ke Real Madrid dan Juventus, namanya semakin terkenal. Alhasil saat Ronaldo pulang ke Manchester United, momen itu jadi sangat terkesan. Namun Cristiano Ronaldo pada akhirnya keluar bukan dengan jalan yang terbaik. Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan Ronaldo di akhir karirnya bersama MU tidak akan berpengaruh pada warisannya. Menurut Diego Forlan, pemain seperti Ronaldo harusnya bisa menjadi duta besar bagi klubnya. Hal itu juga dilakukan MU kepada para legendanya dengan memberikan tempat spesial setelah pensiun. Spekulasi siapa pengganti Cristiano Ronaldo di skuad Manchester United memasuki babak baru. Sosok Gonzalo Ramos dilaporkan bakal jadi incaran Setan Merah di tahun 2023 nanti. Manchester United saat ini sedang berusaha keras mencari penyerang baru untuk tim mereka. United butuh penyerang baru yang bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Dilansir Vicajes, Manchester United punya target baru untuk lini serang mereka. Nama Gonzalo Ramos dilaporkan kini jadi target transfer Setan Merah. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah mengamati Ramos sejak musim lalu. Sang penyerang diorbitkan ke tim utama Benfica pada musim lalu. Namun di musim ini bakatnya mekar di lini serang Las Aguilas pasca kepergian Darwin Núñez. MU semakin tertarik untuk merekrut Ramos setelah ia menunjukkan performa yang ciamik di Piala Dunia 2022 ini. Jadi MU tertarik merekrutnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa nama Ramos kini memuncaki daftar belanja MU di tahun 2023. Usianya yang masih muda dan juga bakatnya yang sangat besar membuat Erik ten Hag kesemsem berat. Sang manajer menilai Ramos bisa jadi investasi jangka panjang di skuad Setan Merah. Jadi Erik ten Hag meminta manajemen Setan Merah untuk memprioritaskan transfer sang pemuda di tahun 2023 nanti. Kebersamaan Manchester United dan Aaron Wan-Bissaka berakhir lebih cepat. Sang bek dilaporkan akan cabut dari Old Trafford begitu bursa transfer musim dingin dibuka. 90 Min mengklaim bahwa Wan-Bissaka tidak akan melanjutkan karirnya di MU. Ia dilaporkan akan cabut dari Old Trafford di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Wan-Bissaka sudah mantap untuk pergi dari MU.
ia sudah meminta kepastian mengenai statusnya kepada Erik ten Hag. Manajer baru MU itu menyatakan bahwa Wan-Bissaka tidak masuk proyeksinya untuk skuad Setan Merah. Aaron Wan-Bissaka sudah mendapatkan restu untuk cabut di musim dingin nanti dan agennya saat ini sedang mengupayakan kepindahannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Wan-Bissaka akan kembali ke London di musim dingin nanti dan agennya saat ini sedang mengupayakan kepindahannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Wan-Bissaka akan kembali ke London di musim dingin nanti. Ia akan bergabung kembali dengan Crystal Palace. Crystal Palace berencana untuk meminjam sang bek terlebih dahulu hingga akhir musim nanti. Di akhir masa peminjamannya ada klausul pembelian permanen. Secara garis besar, Crystal Palace sudah hampir mencapai kesepakatan dengan MU terkait Aaron Wan-Bissaka. Ada beberapa detail dalam kesepakatan kedua tim yang masih perlu dibereskan sebelum Wan-Bissaka bisa cabut. Rumor Manchester United mendatangkan Memphis Depay di musim dingin nanti nampaknya tidak akan terjadi. Barcelona selaku pemilik sang penyerang menegaskan bahwa mereka tidak tertarik berpisah dengan penyerang timnas Belanda itu. Pihak Barcelona sendiri menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk melepaskan Memphis Depay di musim dingin nanti. Kruyff mengakui bahwa Depay memang tidak mendapatkan terlalu banyak kesempatan bermain di musim ini. Namun ia menegaskan bahwa penyerang timnas Belanda itu punya peran krusial di Barcelona. Johan Cruyff lebih lanjut menyebut bahwa Memphis Depay masih bisa berkontribusi untuk timnya. Jadi ia tidak berencana melepaskan sang pemain di musim dingin nanti. Jika Barcelona mempertahankan Depay di musim dingin nanti, maka mereka akan kemungkinan akan berpisah dengan secara gratis dengan sang pemain. Pasalnya kontrak Depay di Camp Nou habis di musim panas 2023 dan ia tidak berminat untuk memperpanjang kontraknya. Ada bocoran informasi mengenai laga uji coba antara Manchester United melawan Real Betis dini hari nanti. David De Gea kemungkinan besar akan menjadi starter di laga ini. Dilansir Manchester Evening News, MU mendapatkan tambahan tenaga jelang laga melawan Real Betis. Pasalnya David De Gea siap tempur untuk menghadapi Real Betis. Menurut laporan tersebut, David De Gea saat ini sudah kembali ke Spanyol untuk memperkuat Manchester United. Pada laga uji coba melawan Cadiz kemarin, De Gea menghilang dari skuad MU. Ternyata sang kiper mendapatkan tugas khusus dari manajemen MU untuk pergi ke India untuk melakukan aktivitas komersil. Kini urusannya di India sudah selesai sehingga siap memperkuat MU sekali lagi. Laporan itu juga mengklaim bahwa De Gea kemungkinan besar akan langsung diturunkan sejak awal melawan Real Betis. Sang kiper dikonfirmasi sudah berlatih kembali bersama tim utama MU. Kondisi fisiknya juga dipastikan berada dalam kondisi oke. Alhasil Erik ten Hag berencana untuk memainkan sang kiper sejak awal di laga ini. Erik ten Hag sendiri dilaporkan akan menurunkan skuad campuran saat menghadapi Real Betis. Erik ten Hag ingin memberikan jam bermain kepada para pemain MU yang minim mendapatkan jam bermain termasuk pemain-pemain muda untuk unjuk kebolehan di laga ini.